Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang Anda terhubung bersama dengan kami. Anda juga dapat menginformasikan channel ini ke keluarga, saudara, atau kerabat yang lainnya. Inspire Community Center, atau yang kerap kami sebut ICC, adalah gereja yang terletak di Vive Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya kami menyelenggarakan 3 kali ibadah umum. Ibadah setiap minggu disertai dengan ibadah anak-anak, atau yang kami sebut iKids, dan juga ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh kita membutuhkan orang lain. Di ICC kami memiliki komunitas yang kami sebut iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu, menguatkan, dan membangun orang lain. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ya. Setiap hari itu baik sebab ada Yesus bersama dengan kita, amin. Every day with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC_Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6.40 di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib melakukan seperti yang Yesus lakukan. Baptisan selam sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Haleluya. Oke. Kita akan masuk di dalam sharing firman Tuhan. Nah, sebentar saya akan membagikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya beberapa waktu ini. Saudara, di dalam kehidupan ini seperti tadi yang kita kesaksian juga saksikan ya. Edgar memilih untuk dia melangkah di dalam apa yang dia miliki, potensi. Dia memilih untuk itu dikerjakan karena Tuhan sudah taruh. Dan pilihan itu tidak semua orang bisa lakukan. Ya. Dan kita percaya bahwa waktu kita melangkah, memilih untuk melangkah, maka Tuhan juga turut bekerja. Yang percaya katakan amin. Nah, judul saya hari ini adalah Choosing the More Excellent Way. Memilih yang terbaik, yang lebih baik, yang lebih unggul. Jalan-jalan yang ada di hadapan kita. Ya. Setiap kita pasti diberikan banyak sekali pilihan, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita memilih yang terbaik dan tentunya di dalam Tuhan. Kita mau belajar lebih lagi, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kami bisa berkumpul kembali bersama dengan satu tubuh Kristus. Kami boleh memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami bersama dengan saudara-saudara Tuhan untuk kami bisa bersyukur, corporate worship. Dan sebentar kami bila akan menerima firman Tuhan, biarlah Engkau yang bukakan hati dan pikiran kami, menangkap setiap apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami supaya setiap firman bertumbuh dan berbuah. Pakai hamba-Mu supaya dapat menyampaikan dengan sederhana, seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan, nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus,
Semua yang siap katakan amin. Oke, setiap kita, hidup kita ditentukan oleh keputusan yang kita buat. Betul ya? Oleh pilihan-pilihan yang kita buat. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik, ada begitu banyak pilihan yang tersedia. Contohnya misalnya, setelah ini kita mau makan apa ya? Itu sudah menjadi pilihan buat kita. Kita mau ngapain ya? Bahkan saudara ke tempat ini, saudara ada semua di tempat ini adalah hasil dari pilihan-pilihan saudara. Dan itu perlu kita apresiasi. Tepuk tangan dulu buat saudara-saudara yang berhasil hadir di tempat ini. Luar biasa, itu karena pilihan saudara untuk datang ke sini dengan segala prosesnya. Ya. Nah, pilihan-pilihan yang kita buat akan menentukan bagaimana pengalaman yang akan kita alami atau kita dapatkan di masa sekarang, masa depan, dan berikutnya. Nah, kita adalah seorang pemimpin dan tahun ini kita masih di dalam The Year of Lead. Kita semua percaya adalah seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin adalah pribadi yang harus mampu untuk mengambil keputusan di tengah-tengah pilihan yang baik. Di antara begitu banyak pilihan-pilihan yang ditawarkan, yang masuk, begitu banyak opsi yang kita terima setiap hari bahkan setiap saat. Dikatakan oleh Marianne Williamson, every decision you make reflects your evaluation of who you are. Jadi setiap keputusan kita atau pilihan-pilihan yang kita ambil itu merefleksikan bagaimana, seperti apa diri kita ini. Ya. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita, ini kita masuk kepada tantangan. Kehidupan kita, siapapun kita, ketika kita berjalan di dalam kehidupan, melewati berbagai pilihan, tidak segala sesuatunya berjalan dengan lancar, atau baik-baik saja, atau bahkan berjalan selalu hebat, selalu luar biasa. Contohnya, orang yang baru mulai bisnis, memilih untuk masuk ke dalam bisnis baru. Di tengah-tengah perjalanan bisnisnya, mungkin dia bisa mengalami struggle. Di awal-awal mungkin semangat, wah Tuhan terima kasih sudah percayakan bisnis baru ini. Tuhan berkati, omset di awal-awal begitu mantap, luar biasa. Tetapi bertahun-tahun kemudian tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa terelakkan dari masalah-masalah yang bisa hadir. Atau mungkin keluarga, ada pasangan suami istri yang baru menikah, masih hot-hotnya di awal pernikahan. Honeymoon mode, setiap hari masih terus bermesraan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, anak-anak mulai hadir, masalah rumah tangga berdatangan, dan muncullah tragedi-tragedi kehidupan. Drama-drama kehidupan. Kalau misalnya kita lihat drama Korea misalnya ya, gak ada drama gak seru. Kalau lihat kita sinetron gak ada drama gak seru. Dan itulah seperti kehidupan kita sebetulnya. Kita tidak bisa terelakkan dari tragedi-tragedi kecil mungkin. Atau bahkan yang bisa kita alami besar sekalipun. Di kuliah juga sama. Memangnya anak-anak sekolah atau kuliah tidak menghadapi masalah. Di awal kuliah misalnya, wah ini jurusan yang excited banget. Tapi ternyata begitu dijalani, aduh banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Nah, tragedi bisa kita alami. Apa sih yang namanya tragedi? Saya dapatkan dari Google, begini katanya. Tragedi adalah an event causing great suffering, destruction, and distress, such as a serious accident, bisa seperti kecelakaan, crime, or natural
katastrofe. Jadi tragedi ini bisa menimbulkan penderitaan, tekanan, dan lain sebagainya. Nah, tragedi yang kita hadapi selalu menghadirkan pilihan. Bagaimana kita meresponinya? Bagaimana kita bisa mengatasinya? Bagaimana kita bisa melewatinya? Siapa yang mau kita bisa menang melewati tragedi-tragedi kehidupan kita? Angkat tangannya. Nah, kita akan belajar bagaimana kita bisa merespon dengan baik, mengambil pilihan yang tepat ketika kita mengalami tragedi-tragedi itu. Setiap kita bisa mengalami baik yang tragedi kecil atau mungkin yang menurut kita, waduh ini sangat berat. Jadi tragedi menghasilkan respon dan respon menghasilkan bagaimana kita bisa melewati tragedi tersebut. Maka keberhasilan kita mengatasi tragedi ini tergantung dari bagaimana kita memilih respon. Yang percaya katakan amin. Jadi kita perlu memilih respon dalam menjalani setiap tragedi yang kita atasi. Dan ini akan menentukan keberhasilan kita, bagaimana hasilnya. Dan tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau supaya kita merespon di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita, ada Kristus yang di dalam kita. Dan dikatakan di Mazmur 25 ayat 5, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Waiting for the Lord. Dalam segala situasi, bahkan tragedi sekalipun, masalah sekalipun, kita tetap menantikan Tuhan. Dan kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai pelita, sebagai terang. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kita akan belajar lebih lagi bagaimana Tuhan mau supaya kita bisa berespon benar, bisa memilih jalan yang terbaik ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, masalah, tekanan, tragedi. Kita akan belajar dari satu nama yaitu Ruth. Ruth. Bagaimana dia bisa overcome yang tadinya dia mengalami hal yang sangat suram, tetapi akhirnya Tuhan pakai. Saya akan ceritakan dan saya akan bacakan di Rut 1 ayat 1 sampai 6. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Mungkin boleh digambarkan slide berikutnya. Ya, Elimelek menikah dengan Naomi. Lalu punya anak Kilion dan Mahlon. Mereka pergi dari Betlehem karena ada kelaparan. Lalu mereka pergi ke Moab untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Dan akhirnya kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab, yaitu Ruth dan Orpa. Kemudian di ayat ketiga saya akan bacakan. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama Orpa, yang kedua Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Kemudian ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya. Aduh, anaknya mati juga, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia, Naomi, dengan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab
ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Nah, kita lihat bahwa tragedi terjadi di tengah-tengah kehidupan Ruth. Dan saat ini tokoh utamanya adalah Ruth. Ya. Ruth mengalami duka cita yang luar biasa. Ketika dia menikah dengan Mahlon, dia berharap akan keluarga yang bahagia, punya anak, tinggal di Moab, tidak kelaparan, tetapi apa yang terjadi? Suaminya mati. Bahkan suami, kakak iparnya juga sama. Jadi dia tinggal bersama dengan mertua perempuannya. Naomi juga sama mengalami sebuah situasi yang sungguh menekan kehidupannya. Dan akhirnya Naomi memutuskan untuk pulang ke Bethlehem. Ada di slide berikutnya. Nah ini mati. Berikutnya ada di maps bahwa mereka kembali dari Moab ke Bethlehem. Dan daerah itu terpisahkan oleh Dead Sea, Laut Mati. Nah kita lihat bahwa di sejarah bahwa Israel dan Moab ini adalah kedua daerah yang terus bertikai sebetulnya. Tapi saya baca di satu komentar bahwa pada saat zaman Ruth ini atau Elimelek ini mereka sedang dalam masa damai. Sehingga mereka bisa waktu Bethlehem dalam masa kelaparan mereka bisa pergi untuk ke Moab. Nah tapi akhirnya Naomi tinggal sendiri bersama dengan menantunya. Ia memutuskan karena ternyata di Bethlehem sudah ada pemeliharaan Tuhan. Dan akhirnya mereka kembali dan inilah yang akan kita lihat dari seorang Ruth. Kenapa dia memilih hal yang terbaik di dalam kehidupannya. Nah kita lihat bahwa di Rut 1 ayat 15 sampai 16 saya akan bacakan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku akan bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Kita tidak asing mungkin dengan kisah Rut ini. Tetapi kita lihat dari kejadian ini ketika Naomi bilang, kamu pulang aja sama Rut sama Orpa. Kamu bisa pulang kembali ke Moab, saya mau balik ke kampung halaman saya. Kamu bisa melanjutkan kehidupanmu. Tidak usah ikut menderita bersama dengan saya. Tetapi apa yang dipilih oleh Rut, dia mau setia sama Naomi. Jadi Rut memilih setia di dalam kasih. Poin pertama yang mau saya bagikan adalah memilih setia di dalam kasih. Nah, kita lihat bahwa dunia saat ini mungkin jarang yang seperti ini. Ya. Normalnya kalau misalnya kita lihat kejadian seperti ini, Rut sangatlah normal untuk dia kembali kepada bangsanya, Moab. Dia bisa menikah lagi dengan pria yang lain, memiliki kehidupan yang bahagia, keluarga yang bahagia dengan pria lain. Normal. Tetapi dikatakan di Rut 1 ayat 15 di bahasa Inggris, NLT version, look, Naomi said to her, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. You should do the same. Kamu seharusnya melakukan hal yang sama. Kayak si Orpa itu. Gak apa-apa. Kamu punya hak kok. Kamu gak harus terus bersama saya. Tetapi Rut tidak didikte oleh haknya. Rut tidak didikte oleh kebebasannya mungkin.
Tidak didikte oleh pengetahuan. Oh iya ya, kenapa ya? Harusnya kan saya bisa kembali kepada bangsa saya, budaya saya, culture saya, dewa-dewa saya. Karena Moab menyembah dewa-dewa lain. Tetapi Ruth berketetapan, no. Saya tetap ikut kamu, Naomi. Kita lihat Ruth melepaskan haknya di dalam kasih. Saya katakan orang yang menang bukanlah orang yang paling banyak menerima haknya. Tapi justru yang paling banyak melepaskan haknya demi kasih dan kebenaran. Kita jarang sekali bisa melihat yang seperti Ruth ini. Dan saya percaya di tempat ini semua adalah orang-orang yang siap melepaskan hak kita. Mungkin itu buat kita adalah sesuatu yang bisa kita terima. Tetapi karena kita punya kasih dan kesetiaan, maka kita lebih pilih itu. Kita lebih pilih firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mungkin bisnis kita nggak maju-maju. Tadi kita punya tragedi. Bisnis kita rugi, stagnan, no vision. Keluarga kita mau hancur misalnya. Mengalami perselisihan terus dengan pasangan kita, baik suami mau istri. Tapi kita bisa tergoda untuk, udahlah, cerai saja. Atau di perusahaan, udahlah, cheating aja. Lakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Demi keuntungan. Tapi kita lihat dari Ruth. Dia tidak pilih itu. Dia tidak tahu masa depannya seperti apa. Tapi dia tetap setia di dalam kasih. Karena dia tahu bahwa ketika dia hidup di dalam keluarga Naomi dan Elimelek. Dia bertemu dengan Tuhan. Bangsamulah bangsaku. Tuhanmulah Tuhanku. Jadi kita perlu tetap setia, saudara. Kita tetap perlu untuk berjalan di dalam kasih dan kebenaran. Jangan hanya karena kita melihat kesuraman, tragedi, kita mungkin melakukan hal-hal yang normal yang dunia lakukan. Sepertinya normal. Tetapi Tuhan tidak hadir di situ. Proverbs 19 ayat 22. Di NET version, what is desirable for a person is to show loyal love. Kita perlu menunjukkan kasih dan setia. Bukan hanya kesetiaan saja, tetapi setia. Memilih setia di dalam kasih. Saudara menangkap sesuatu, yang percaya katakan amin. Jadi pilihlah kesetiaan. Yang kedua, apa yang Ruth lakukan? Dan ini ada di pasal kedua. Ruth 2 ayat 2-3 saya akan bacakan. Maka Ruth, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Yang kedua adalah Ruth memilih melangkah dalam perbuatan. Melangkah dalam perbuatan. Jadi Ruth sudah ada di tanah Bethlehem bersama dengan Naomi, tetapi dia tidak tinggal diam. Menunggu keadaannya lebih baik, mungkin menunggu mukjizat, menunggu pertolongan-pertolongan, walaupun itu tidak apa-apa, tetapi dia memiliki inisiatif. Katakan bersama saya, inisiatif. To step out, not to stay. Dikatakan di NLT version, sekali lagi, Naomi bilang sama Naomi, let me go out.
Biarkan saya pergi, let me go out into the harvest. Dia melihat kondisinya mungkin beberapa hari, sudah berapa lama di Bethlehem. Melihat Naomi juga mungkin sulit untuk bekerja. Tapi dia punya inisiatif, biarkan saya yang kerja. Biarkan saya yang membantu Naomi. Dengan dasar kasihnya itu, dia step out. Jadi setia, tadi yang pertama setia. Kita bisa lihat bahwa Rut menunjukkan kesetiaan. Tetapi tidak cukup dengan sampai dengan setia, Rut tidak berdiam diri. Karena setia bukan hanya untuk berdiam diri dan menunggu mukjizat. Tetapi berinisiatif. Iman dan perbuatan perlu dilakukan dengan seimbang. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Perlu perbuatan, perlu langkah-langkah yang kita kerjakan di dalam iman. Filipi 2 ayat 12a. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Banyak orang saat-saat ini mungkin ketika ada dalam masalah atau tragedi, dia mungkin berdoa sama Tuhan, tetapi mungkin kondisinya status quo. Menunggu mukjizat, kita percaya bahwa Tuhan masih mengerjakan mukjizat sampai hari ini, tetapi dia tidak melangkah. Dia tidak berbuat. Tetapi kita lihat, kita belajar dari Rut, dia memiliki inisiatif. Dan dia tetap di dalam gestur kerendahan hati. Saya percaya itu. Dia tetap minta izin sama Naomi, otoritas yang ada di atasnya. Dan kita lihat waktu dia ada di ladang, dia memungut sebagai orang yang memang bukan, dia enggak semena-mena mengambil tanpa izin. Tetapi dia dalam culture waktu itu, dia memang memposisikan sebagai orang yang di bawah. Dia memungut apa yang terjatuh dari para pekerja-pekerja di ladang itu. Dia mau melakukan itu keluar dari zona nyaman untuk bisa membantu. Awalnya motivasi membantu Naomi, membantu dirinya sendiri. Dan kita lihat bahwa gestur Rut ini, itu hal yang baik dilihat. Baik oleh Naomi, bahkan nanti kita lihat Boaz juga melihat hal ini sebagai sesuatu yang baik. Dia telah menunjukkan kesetiaannya kepada keluarganya yang bahkan sebetulnya tinggal mertuanya. Jadi kita melihat hal ini, saya encourage kita semua. Apapun masalah yang kita hadapi, tragedi-tragedi yang kecil ataupun besar, tetap kita berjalan di dalam iman, di dalam Tuhan, menunggu karya Tuhan, dan juga melangkah di dalam perbuatan. Tuhan pasti berikan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita bisa semakin peka. Tuhan mau apa? Apa yang harus saya lakukan di tengah situasi ini? Karena sebagai orang percaya, kita memiliki firman yang terus kita masuk di dalam kehidupan kita. Dan berjalanlah di dalam firman itu. Berjalan di dalam kebenaran itu. Dan percayalah bahwa Tuhan akan membukakan setiap jalan. Kita akan keluar menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Keselamatan, seperti tadi ayat yang kita baca, adalah inisiatifnya Tuhan. Tetapi iman dan perbuatan adalah inisiatifnya kita di dalam kasih karunia. Janji Tuhan, inisiatifnya Tuhan sudah tersedia, saudara. Tetapi kita perlu merealisasikannya. Ketika kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka janji Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin.
Haleluya. Yang ketiga, kita akan belajar apa yang Rut lakukan. Apa yang Rut pilih ketika dia bisa memilih hal yang lain, tetapi Rut memilih hal ini. Yang ketiga, dia memilih bertumbuh di dalam ketaatan. Katakan bersama saya, bertumbuh dalam ketaatan. Nah, Rut gak berhenti hanya dia setia, dia berbuat, tetapi dia menunjukkan ketaatannya juga. Rut 3 ayat 4-5, jika ia membaringkan diri, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya. Ini Naomi ngomong sama Rut supaya dia melakukan hal ini kepada Boas. Dan berbaringlah di sana. Maka ia memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Jadi Naomi tahu bahwa Boas adalah orang yang punya hak untuk redeem, untuk menebus daripada keluarga Rut ini supaya Rut memiliki keturunan yang sama di bawahnya Elimelek. Nah, dikatakan dia suruh datang dan Rut, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan, Naomi. Dia taat. Dia belajar submit. Dan akhirnya Rut melakukan hal itu. Dikatakan di sini adalah uncover his feet and lie down. Ya. Nah, di zaman itu ini adalah bukan sesuatu yang gesturnya seperti negatif ya. Dia datang di bawah kaki Boas, sepertinya mau memberikan diri gitu ya, dalam tanda kutip. Tetapi di dalam konteks budaya pada saat itu, ini dipahami sebagai the act of total submission juga. Jadi dia Rut taat melakukan apa yang Naomi sarankan ya. Karena dia tahu kebenaran ini untuk memperpanjang kehidupan mereka, dan juga Rut di dalam total submission memberikan gesturnya, gestur ketaatan, submissionnya di atas Boas. Jadi Rut totally humble di dalam ketaatan. Begitu Boas tahu ya, lalu dikatakan di dalam Rut 3 ayat 9-10. Bertanyalah ia, Boas, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Di sini Boas mengatakan, engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi. Selama dia bekerja di ladang dan dia suruh Rut untuk tidak meninggalkan ladangnya, dia bisa melihat image-nya Rut ini adalah seorang yang luar biasa baik, setia. Dan bahkan dikatakan di situ sekali lagi melihat gesturnya Rut ini bahkan lebih nyata lagi dari yang diperbuat dari awal-awal dia masuk ke Bethlehem. Nah, ini kita bisa lihat bahwa Rut terus bertumbuh. Sekali mengenal Tuhan, menyatakan Tuhannya Naomi adalah Tuhannya Rut. Lalu dia setia di dalam kebenaran dan kasih. Lalu dia berjalan di dalam iman dan perbuatan. Dan dia terus bertumbuh di dalam ketaatan. Ketaatan akan otoritas di atasnya. Ketaatan di dalam Tuhan juga. Dan kita tahu bahwa pertumbuhan kita juga merupakan keputusan. Yang percaya katakan amin. Pertumbuhan kita adalah juga sebuah pilihan yang kita ambil. Mau bertumbuh atau tidak. Dan kita perlu memutuskan, kita perlu memilih untuk bertumbuh di dalam keputusan. Rut
tidak dihantui oleh identitasnya di masa yang lalu. Bahwa dia adalah perempuan yang berasal dari Moab. Yang memiliki kultur mungkin berbeda dengan bangsa Israel. Tetapi dia move on. Dia tidak dibayangi masa lalu. Dia mau berubah. Dengan proses yang dialami. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Ruth tidak menjadi pribadi yang berontak, bertumbuh dengan pemberontakan, penyesalan, terkungkung dengan masa lalunya. Walaupun dia mungkin memutuskan setia, tetapi dia bisa saja balik lagi. Tapi apa yang dipilih oleh Ruth, dia terus bertumbuh. Saya akan tutup dengan beberapa hal yang kita lihat dari Ruth ini. Tadi kita tahu bahwa Ruth ini punya 4 pasal. Ya, mungkin saudara ada yang pernah membacanya berulang kali. Begitu saya menyiapkan ini, saya membacanya berulang kali. Dan saya pribadi pun diberkati. Bahwa ada hal yang saya tangkap bahwa Ruth ini melakukan segala sesuatunya. Itu atas dasar kasih, saudara. Love is the more excellent way. Tanpa kasih, kesetiaan tidak ada gunanya. Tanpa kasih, bahkan iman dan perbuatan juga mungkin sia-sia. Tanpa kasih, ketaatan juga mungkin sia-sia. Kita bisa taat sama orang lain, sama orang tua kita, sama pemimpin kita, tapi kalau tidak didasari dengan kasih, maka juga akan sia-sia. Jadi saya melihat dari pasal 1, dia setia di dalam kasih. Pasal 2, dia ketika dia melangkah, dia punya inisiatif, didasarinya oleh kasih juga. Saya mengasihi mertua saya. Dasar awalnya. Pasal 3, ketika dia bertemu dengan Boas lebih lagi, dia taat akan perkataan Naomi dan juga ditunjukkan di dalam dialog bersama dengan Boas. Dia taat di dalam kasih. Perlu kasih yang besar untuk bisa melalui semua proses ini. 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi hari ini saya mau mengajak kita semua memilih apa yang harus kita pilih. Dan kita tahu bahwa the more excellent way yang Tuhan mau supaya kita selalu ada di dalam setiap pilihan-pilihan kita, di dalam keputusan-keputusan kita dalam hidup, itu adalah kasih. Kasihlah yang harus menjadi dasar setiap keputusan dan pilihan kita. Kita bisa bertanya, apakah ada kasih? Waktu kita berselisih dengan pasangan kita, udah di ujung kehancuran, cek lagi. Apakah masih ada kasih? Waktu kita mengejar setiap ambisi, mengejar setiap tujuan di dalam pekerjaan kita, bisnis kita, apakah dasarnya ada kasih? Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita.
kepada sesama kita. Mari kita jadikan kasih menjadi sesuatu yang besar. 1 Korintus 13 ayat 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Dan saya undang setiap pelayan Tuhan untuk bisa membantu. Saudara, mungkin ini kisah Rut ini bukan sesuatu yang asing buat kita, apalagi yang mungkin sudah lama mengikuti ibadah atau bahkan yang sudah bertumbuh dari sekolah minggu. Tapi mungkin bagi saudara yang baru, saya berdoa ini menjadi hal yang mengingatkan kita. Perlu kita melihat kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang saat ini mungkin menormalkan segala cara dan menuntut kita untuk ayo terima hakmu, ambil hakmu. Engkau layak untuk mendapatkannya, tetapi dengan mungkin cara-cara yang tidak berkenan. Tapi kita hari ini melihat bahwa segala sesuatu harus didasari oleh kasih. Kalau kita harus melepaskan hak itu demi kasih, maka kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Dan kita ketika menyatakan inisiatif kita di dalam iman dan perbuatan, ada kasih yang menyertainya. Dan kita pun taat, menjadi pribadi yang taat, karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena harus. Mari kita tutup mata kita sambil kita menyanyikan lagu Yuk Mengenalmu. Mari kita merenungkan apakah kasih Tuhan sudah benar-benar terus melingkupi kita di sepanjang area kehidupan kita. Mari kita. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita nyatakan sekali lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku Mari kita nyatakan saudara. Mari kita nyatakan dengan sungguh. Sekali lagi saudara. Dan
Yes Tuhan, tiada kasih yang sempurna selain daripada kasih-Mu ya Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur karena kami mengenal Engkau Tuhan sebagai sumber kasih yang sejati ya Bapak. Dan biarlah kami hidup berjalan di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Melewati setiap pilihan, setiap keputusan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mau melangkah, kami mau berjalan di dalam dasar kasih Tuhan. Supaya ketika kami di dalam itu Tuhan, kuasa-Mu menyertai kami. Kuasa-Mu melingkupi kami ya Bapa. Dan ada kekuatan yang baru, ada sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Lewat apapun yang kami putuskan, lewat apapun yang kami pilih ya Bapa. Karena kami percaya kehendak-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Berikan kami kekuatan untuk setiap apapun yang kami alami Tuhan. Segala tantangan, segala kesulitan, segala tekanan, kami percaya kami mampu melewatinya karena kami berjalan di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saat ini Tuhan, untuk setiap kami saat ini Tuhan, apapun yang kami alami Bapa, tiada yang lebih besar, tiada yang lebih melebihi Tuhan daripada kasih Tuhan. Thank you Jesus, kami menjadi pribadi yang terus ada di dalam excellent way, yaitu kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur buat setiap firman ini Tuhan, biarlah bertumbuh, berbuah, dan kami mau keluar melangkah dalam kehidupan ini Tuhan sebagai pemenang di dalam kasih Tuhan. Thank you Jesus, kami serahkan setiap doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Terima kasih saudara, silakan duduk. Shalom. Shalom. Cek. Shalom sisi semuanya. Ucap syukur untuk setiap firman yang sudah kita dengarkan secara bersama-sama ya. Semoga apa yang sudah kita terima hari ini bisa kita... Oke, ya udah ada suaranya. Oke, shalom Sobat ICC semuanya. Mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah kita dengarkan hari ini. Dan semoga apa yang sudah kita dengarkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pastinya nanti kita akan lebih merasakan lagi dahsyatnya kehadiran Tuhan ya di dalam kehidupan kita semuanya. Oke, saya Ricky ingin mengucapkan selamat datang kepada saudara semuanya yang baru pertama kali hadir di ibadah ICC pada hari ini. Kami ingin mengundang saudara untuk dapat hadir ke meja informasi untuk menerima special gift dari kami ya. Jadi buat yang di sini juga boleh bawa teman-temannya lagi nih mungkin minggu depan untuk datang ke ICC ya. Dan nanti langsung dapat special gift. Dan berikutnya ICC sangat rindu bagi semua jemaat ICC untuk memiliki komunitas yang bisa bersama-sama tumbuh untuk memiliki iman yang lebih dewasa lagi. Dan kami ingin mengajak lagi saudara untuk join lagi ke iClick ya. Buat yang belum tahu, iClick ini adalah suatu komunitas di mana nanti akan ada pertemuan-pertemuan kecil ya di dalam gereja ICC. Dan kita juga di sini akan saling mendukung, saling sharing bersama, berdoa juga saling mendoakan, dan yang pastinya bertumbuh juga di dalam Kristus ya. Jadi pastikan saudara punya komunitas yang tepat ya. Dan sekarang untuk iClick sendiri sudah terbagi ke lokasi yang memang banyak sekali. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Anda bisa menyesuaikan dengan tempat Anda tinggal atau misalnya tempat Anda kerja juga gitu. Dan juga sudah dikategorikan nih ke dalam youth, college, kemudian ada yang single, married, dan juga senior ya. Jadi pasti Anda akan ditempatkan ke iClick yang tepat untuk Anda. Oke. Nah, setiap hubungan pasti ada konflik ya. Jadi yang sudah menikah ini pasti merasakannya. Oke. Kami ingin mengundang buat pasangan-pasangan yang sudah menikah untuk bisa hadir ke marriage workshop ya dengan tema conflict management yang akan dilakukan pada tanggal 27 Oktober
ya 2023 bertempat di IPC Hall. Nanti ada pembicara Pastor Jeffrey Tresna yang akan membahas poin-poin penting seputar konflik ya. Yang pertama adalah gimana untuk merespon konflik ya, dan yang kedua juga nanti kita akan belajar untuk bertumbuh melalui konflik, juga mengenal gaya pasangan pada saat berkonflik, dan yang pasti terakhir bagaimana menyelesaikan suatu konflik. Jadi jangan sampai ketinggalan, daftarkan diri saudara melalui QR di belakang saya atau ada linknya juga ya, supaya kita bisa bertumbuh bersama dengan pasangan kita ya. Dan satu lagi mungkin juga kita kalau punya anak ya di usia remaja ini punya tantangan tersendiri, dan maka dari itu dibutuhkan peran serta untuk gereja dan orang tua untuk bisa bersama-sama membangun generasi sekarang. Nah, minggu lalu tanggal 15 tepatnya sudah diadakan Parents Youth Meeting yang diadakan bersama dengan ICC Youth, dan ini dihadiri oleh 40 orang tua. Kemudian ada youth leader juga ya, Pastor Andrew dan Pastor Gaby, dan juga ada core timnya gitu. Jadi di sini sudah disampaikan visi dan misi serta strategi dan fondasi apa sih yang kita punya untuk membangun generasi, dan diharapkan ke depannya peran serta orang tua dan ICC Youth ini akan semakin nyata untuk kehidupan youth yang lebih maju lagi di dalam Tuhan. Oke. Dan saat ini kami juga ingin mengundang saudara-saudara semuanya untuk bersama-sama kita bisa memberikan persembahan yang terbaik ya untuk Tuhan kita, yang bisa diberikan lewat transfer atau QR code yang ada di bangku depan saudara. Juga bisa lewat kotak persembahan nanti selesai ibadah, atau langsung ke mesin edisi yang ada di meja informasi di lantai 6 ya. Baik, sekian informasi dari kami. Kami mengundang saudara untuk bisa bangkit berdiri untuk menerima berkat. Terima kasih, have a nice day, and Tuhan Yesus memberkati.